Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Satu-satu dari kalian. Silakan ketika saya panggil nama kalian, kalian beritahukan perasaan kalian hari ini. Singkat aja. 1. Najwa Firza Faiza. Bagaimana perasaan hari ini? Biasa saja. Ana Maratul Rusdian. Hadir, Pak. Gimana perasaannya hari ini? Oke. Dulu, Raya Afsari Muti. tidak masuk. Tidak masuk, Pak. Oke. Adinda Maiza Nuroma. Hadir. Gimana perasaannya hari ini? Saya sangat senang, tapi sakit karena perut saya dan lapar. Oke. Lapar, Pak. Dimas Rizky Febriansa. Gimana orangnya? Toilet. Hadir kan? Hadir. Jangan. Sabrina Aulia. Hadir? Pak. Hadir. Wah. Asmi Ali Mustafa. Hadir? Gimana perasaannya Asmi? Gadis Senap Talistia. Gimana perasaannya hari ini? Lumayan support sama senang. Oke. Marina Dewi. Gimana perasaannya hari ini? Naidu. Gimana perasaannya hari ini? Intan Nurhazisa. Gimana perasaannya hari ini? Biasa saja. Yunita Putri. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Elia Rahmawati. Hadir, Pak. Gimana perasaannya hari ini? Hadir. Oke, yuk. Ini beberapa orang yang tidak ada karena saya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, artinya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau memperlihatkan satu video. Sebenarnya bukan video yang singkat, tapi Bapak mau ketika kalian menonton video, coba perhatikan apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apa perasaan kalian, apa pendapat kalian jika ada di posisi. Ini kenapa? Ya,
beberapa aturan yang melarang sepeda motor melintasi jalan MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat. Tujuannya itu buat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Ada pro dan kontra dari masyarakat terkait kebijakan ini. Yang pertama, masyarakat mendukung agar peraturan ini buat mengurangi kepadatan dan kecelakaan. Kita tahu ya kalau misalnya di Jakarta itu yang luasnya itu hanya kurang lebih 600.000 km persegi, tapi dihuni oleh 10 juta manusia, yang artinya ada banyak sekali kendaraan yang berlalu lintas. Nah, tapi peraturan ini juga menimbulkan kontra karena di berbagai masyarakat, di sebagai masyarakat, kebijakan ini dianggap diskriminatif dan membatasi mobilitas masyarakat, terutama yang bergantung pada motor. Nah, masyarakat itu berpendapat kalau solusinya harus memperbaiki transportasi umum, bukan membatasi sepeda motor. Nah, dari video ini dan dari penjelasan ini, mari kita berdiskusi. Pertama, bagaimana pendapat kalian tentang larangan motor di jalan protokol seperti itu? Mungkin Mas Gali bisa berpendapat tentang ini. Menurut saya sangat-sangat dari soalnya kan mungkin itu pengalian arus lalu lintas, dimana yang termasuk dari tujuan aturan kan untuk kebaikan juga. Namun aturan jika tidak diputus atau disosialisasikan itu sedikit rancu di golongan masyarakat. Oke, Gimana menurut Mbak Dinda terkait jawabannya Mas? Oke, Mbaknya setuju nggak dengan solusi yang dikasih masyarakat? Kalau sebenarnya yang ditingkatkan itu transportasinya, bukan pelarangan berkendara motor. Oke, apakah kalian setuju dengan alasan untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan? Mungkin dari sini, Mbak Ana mungkin. menurut saya nggak ke sini ya, Pak. Kenapa? Polisi lalu lintas tugasnya itu. Jaga tertib tentunya kan? Jadi polisi lalu lintas saya harusnya. Jadi nggak motor itu kan penting ya. Menurut saya, kalau ini diperlukan itu. Gimana? Menurut Pak Yunita jawaban dari Pak Ana? Atau Pak sendiri punya alasan terkait membuat? Kalau menurut saya yang dikatakan Mbak Ana tadi, Atau Mbaknya sendiri punya jawaban, punya pendapat? kalau menurut saya sih untuk mengurangi kemacetan bisa, untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Lalu kalau misalnya kalian siswa nih yang menggunakan sepeda motor sehari-hari ya untuk ke sekolah, apa yang kalian rasakan terkait dengan kebijakan ini? Andai kan kalian ada orang Jakarta sana, Tadi Pak, apa terlalu lama dan waktu lama kalau misalnya naik kereta itu. Jadi menurut saya tetap motor itu tentang motor tetap diberlakukan. Oke, menurut kalian pemerintah daerah punya hak nggak buat menentukan aturan seperti ini? Punya. Coba satu-satu ya. Mas Asmi, kenapa pemerintah punya hak? Karena dalam sistem peraturan sebelumnya kita itu hanya bagi ada tujuannya, ada urutannya, ada untuk mengatur wilayah kota atau kabupaten sendiri. Pemerintah pusat atau pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk pada pemerintah daerah atau sebagainya itu untuk bisa mengatur warganya di kabupaten. Oke. Kalau misalnya aturan yang tadi itu menyulitkan sebagian warga, apakah aturan tersebut harus tetap dijalankan? Tidak. Kenapa? Relatif
itu pasti adil dan berlaku. Itu saja. Tidak. Gimana? Ada yang bilang ya? Ada yang bilang tidak? Nah, jadi ternyata di negara kita peraturan perundang-undangan itu disusun secara berstruktur atau secara berjenjang. Jika ada peraturan yang lebih rendah seperti ini bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, maka hal tersebut dapat dibatalkan. Jika bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan peraturan yang dibuat oleh Presiden. Maka itulah kita akan belajar tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari materi pendidikan Pancasila dengan dua bagian utama. Karena kemudian kita belajar tentang peningkatan peraturan hukum di Indonesia, kita belajar tentang menganalisis aturan yang mungkin bertentangan dengan undang-undang. Tujuannya apa? Pembelajaran ini menggunakan project based learning, konsep project based learning dengan tujuan utama. Yang pertama, kalian diharapkan memahami tingkatan peraturan hukum di Indonesia, dan kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis aturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Coba perhatikan gambar tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian terhadap situasi itu? Coba ada lagi? Apa yang Anda pikirkan terkait gambar ini? Bukan. Ada lagi? Tingkatan. Oke, benar ya, teman-teman. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu memiliki tingkatan. Ada yang tingkatan lebih tinggi seperti peraturan lebih rendah seperti peraturan daerah. Ada yang tingkatan lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan yang ada di bawah, setiap peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas dan harus mengikuti peraturan yang ada di atas. Kalau misalnya peraturan yang di bawah bertentangan dengan peraturan yang di atas, maka peraturan tersebut dapat dites, ditinjau kembali, atau bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mulai dari yang pertama, tingkat paling atas yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita tahu kalau Undang-Undang Dasar ini merupakan sistem hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar negara Indonesia. Semua peraturan yang di bawah ini, yang di bawah tadi, yang dibuat itu harus sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika bertentangan, maka hal tersebut dapat dibatalkan. Misalnya saja hak berpendapat. Jika sebuah daerah merilis sebuah peraturan di mana masyarakatnya itu tidak boleh berdemonstrasi secara langsung atau secara ini, pokoknya masyarakatnya itu tidak boleh berdemonstrasi atau mengungkapkan pendapat tanpa alasan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang hak berpendapat, di mana negara menjamin setiap warga negaranya untuk berpendapat dan berkumpul. Lalu yang kedua, di bawah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Keputusan ini dibuat oleh MPR sendiri yang sifatnya itu mengikat atau tegas, tetapi masih di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jika bertentangan, maka hal tersebut atau aturan tersebut dapat dibatalkan. Misalnya saja TAP MPR nomor 14 tahun 1998 soal agraria dan sumber daya alam. Misalnya, sebuah daerah, katakanlah daerah itu memiliki sumber daya alam yang sangat limpah. Misalnya saja kelapa sawit. Nah, artinya di dalam wilayah tersebut juga ada pemukiman masyarakat, yang artinya secara tidak langsung masyarakat tersebut memiliki
daerah tersebut atau wilayah tersebut yang memiliki sumber daya alam. Tapi ada perusahaan luar ya yang menginginkan sumber daya yang ada di wilayah. Nah, dengan iming-iming kalau misalnya perusahaan tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi suatu daerah atau bagi daerah tersebut. Tentunya bagi pemerintah daerah itu tentu hal ini menggiurkan, karena kan dia memberikan keuntungan yang besar untuk daerahnya itu sendiri, sekalipun itu harus mengeksploitasi masyarakat atau melanggar hak-hak masyarakat yang ada di lahan tersebut atau wilayah tersebut. Sedangkan pemerintah ini pemerintah daerah ini membuat perda yang dimana pemerintah tersebut mengizinkan adanya pengambilan sumber daya alam di daerah tersebut. Maka hal ini sebenarnya bertentangan dengan TAP MPR 16 tahun 1998. Karena di dalam TAP MPR tersebut peraturan tentang penggunaan tanah itu harus mengikuti dengan ketentuan, termasuk ketentuan Undang-Undang Dasar. Lalu ada Undang-Undang Dasar dan Perpu. Undang-Undang Dasar biasanya kita sebut dengan UU yang dibuat oleh DPR dengan dibantu oleh Presiden. Nah, seandainya ada ketika Indonesia itu mengalami darurat, maka Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Contohnya aja Undang-Undang Lalu Lintas wajib helm. Kalau misalnya kita sehari-hari menggunakan helm, itu kan merupakan salah satu kewajiban dari ketahanan kita dalam mewujudkan undang-undang lalu lintas. Kalau seandainya ada daerah yang melarang atau yang tidak mewajibkan helm bagi pengendara sepeda motor, artinya daerah tersebut telah melanggar undang-undang lalu lintas. Nah, ini karena kan di daerah seperti itu kan tidak banyak lalu lintas yang membuat orang-orang itu pergi biasanya tanpa menggunakan helm. Dan kalau misalnya ditanya, kan toh cuma dekat. Tapi sebenarnya hal tersebut membuat beberapa daerah itu kurang menjaga atau kurang menerapkan wajib helm itu sendiri. Yang ketiga ada PP. Coba dibaca. Peraturan pemerintah atau PP. PP yang dikeluarkan oleh Presiden membantu menjelaskan bagaimana suatu undang-undang diterapkan secara teknis. Nah, undang PP ini sifatnya lebih teknis atau lebih terapan. Misal gini, Undang-Undang Pendidikan Nasional itu mewajibkan setiap masyarakatnya untuk belajar selama 12 tahun. Nah, bagaimana cara Undang-Undang Pendidikan Nasional ini atau wajib belajar 12 tahun ini dapat terrealisasikan? Maka peraturan pemerintah membuat dana BOS yang gunanya untuk menyalurkan dana ke seluruh sekolah untuk fasilitas sekolah dan perangkat ajar. Nah, itulah kesalahan. Itulah ini ya, nama negatifnya ya. Lanjut ada peraturan Presiden. Nah, ini coba baca Mas Gali. Peraturan Presiden Perpres, kebijakan operasional dari Presiden dan mengatur kebijakan pemerintah. Untuk Perpres energi terbarukan, program subsidi rumah tangga yang berada di Indonesia atau pengadaan. Ya, ini Perpres energi terbarukan ini sebenarnya wujud dari kekhawatiran pemerintah terkait pemanasan global kali ini. Jadi mereka membuat program subsidi di mana rumah tangga itu diberikan subsidi buat warganya yang memiliki panel surya dan udara. Lanjut yang terakhir ada perda. Coba baca perda. Peraturan daerah atau perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota untuk mengatur atau yang berkaitan dengan wilayahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Nah, contohnya aja gini. Kita tahu kalau misalnya di kemarin dan Alfamart atau minimarket yang ada di Surabaya itu
Tetapi misalnya gini, kalau misalnya sebuah daerah itu membuat peraturan kalau perempuan itu tidak boleh keluar pada pukul 8 malam atau lebih dari 8 malam tanpa ada alasan yang sah atau jelas. Nah, hal tersebut tentunya tidak menyenangkan bagi beberapa kaum wanita atau sebagian besar kaum wanita karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28D tentang kesetaraan hak-hak warga negara. Ini kita lihat. Oke, mari berdiskusi. Kalian ada berapa orang? Kita bagi jadi 3 kelompok, artinya ada 4 dan 3 orang dalam satu kelompok. Silakan bentuk kelompoknya sendiri. Ayo, silakan bentuk kelompoknya. Ini deh, sudah. Ini nggak ada kelompok 1, 2 atau 3 ya. Jadi terserah kalian mau membuat nama kelompoknya apa. Ini. Oke. Sesuai dengan instruksinya, kalian baca kasus yang terdapat di LKPD berikut. Kalian boleh menggunakan ponsel untuk mencari informasi terkait dengan aturan yang berlaku. Diskusikan jawaban tersebut dengan penguasa kelompok. Nah, jawaban kalian harus kalian isi dalam tabel yang tersedia dalam PKP. Kalian diberi waktu selama 4 menit. Sulitnya Tidak ada jawaban. Loh, yang kenapa Pak kalau bisa baca ini? Ya. apa yang kalian dapatkan? Ini pun jajan Pak. Minimal yang untung kan kita. No. Ini kan bentuknya pendapat kan? Jadi Ya. tidak ada benar dan salah. Tidak ada yang paling baik dan paling benar. Oke Pak. Baiklah. Tapi dari itu juga doang. Ayo, 3 menit lagi. Sudah 2 menit. Ayo, gimana? Kelompok ini bisa? Kelompok ini bisa? Kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Sudah. Ini tulisannya oke. Isi. Isinya tidak ada. Dia di HP. Kita beradaptasi ya dengan kemajuan teknologi. Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ayo, teman yang sudah selesai dulu. Coba kelompok yang Pak Najwa. Silakan maju. Aturan apa? Tunggu, maju. Oke. Sana. Coba sebutin judulnya, judul wacaranya.
dan aturan mana yang dibuat berdasarkan piramida hukum, sesungguhnya untuk aturan ini hanya dapat dilaksanakan atau disetujui di daerahnya tersendiri. Karena jika diberlakukan di Surabaya pun maka akan banyak yang menentang, karena kan di Surabaya kita tahu sendiri ada etnis Cina, Jawa atau dari agama pun berbeda-beda. Bagaimana solusi hukum yang diambil? Mungkin solusi yang bisa kita berikan dari pemerintah yaitu tentang mengedepankan dialog, atau jika ingin diberlakukan di lain daerah maka harus diobserver lagi. Oke, ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok ini terkait dengan aturannya? Tidak ada. Oke, coba dari kelompok belakang. Coba sebutin ininya, judul wacananya. Iya, coba sebutin judul wacana yang ada di nomor 1. Ada dua wacana judulnya. Ya, buat kita. Oke. Coba bacain pendapat teman-teman atau jawaban teman. Nah, apakah peraturan tentang jilbab muslimah itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Iya Bapak. Kenapa? Karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 29 dan SKP 3 Menteri, yaitu pada tahun 2021. Terus aturan mana yang lebih kuat berdasarkan piramida hukum? Aturan yang lebih kuat itu UUD 1945 dan SKP 3 Menteri lebih kuat daripada Perda. Lalu bagaimana solusi hukum yang bisa diambil, yaitu dengan perbuatan Perda, mediasi dan sosialisasi SKP Bapak. Mungkin seperti itu Bapak jawaban diskusi dari kelompok kami. Apabila ada perannya bisa diwakili. Oke. Jawaban teman-teman semua baik ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, kita coba merefleksikan materi hari ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya hierarki peraturan? Coba bayangkan jika peraturan di berbagai tingkat itu tidak saling menyesuaikan, dan apa yang akan terjadi? Mungkin ini bisa teman-teman tanyakan sendiri di dalam hati dan pikiran teman-teman. Rangkuman bisa dibaca Mas Dimas? Semua peraturan di Indonesia memiliki tingkatan seperti tangga. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat kedudukan. Peraturan yang berarti tidak boleh bertentangan dengan yang lebih. Kita sebagai warga negara masih belajar perlu kritis dan peduli terhadap aturan yang berlaku di sekitar kita. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Saya akan kasih tugas buat kalian, tugas kami di rumah. Coba cari satu contoh aturan yang berlaku di lingkungan kalian, entah itu di lingkungan sekolah, masyarakat, atau kota kalian. Coba tuliskan dalam satu paragraf singkat aja yang menjelaskan bersama apa nama atau isi dari aturannya. Kedua, menurut kalian aturan itu bertentangan ya dengan aturan yang lebih. Dan yang ketiga, jika iya, aturan mana yang bertentangan dan kenapa? Oke, ini bisa kalian tulis di buku kalian. Baik, sekian dari saya untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selamat pagi dan salam.